Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'a fil masjid faqulu lahu la arbaha Allahu tijaratan. Rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wa hasanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," apabila kalian melihat, "may yabi'u," ini kaitannya dengan orang yang melihat ya, tidak berkaitan dengan orang yang dikabarkan kepadanya, tapi kaitannya dengan orang yang melihat. Idza ra'aitum man yabi'u, apabila engkau melihat orang yang menjual, dia menjual, atau yabta'u, atau dia membeli, menjual atau membeli, fil masjid, dia menjual atau membeli di masjid, faqulu lahu, maka katakan kepadanya, doakan untuknya, la arba'allahu tijaratan, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan dalam perniagaan kalian. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan di dalam perdagangan. Iya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Beliau masih ingin menjelaskan bagian hukum yang berkaitan dengan masjid. Sekaligus hadis ini menerangkan keagungan masjid itu, bahwa masjid dibangun untuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepadanya, perkara-perkara yang merupakan keduniaan itu dijauhkan dari masjid. Masjid dijaga dan dipelihara darinya. Iya. Maka hadis ini secara umum memberikan faedah keagungan masjid itu di dalam Islam. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan sebuah hukum fikih bahwa siapa yang melihat atau mendengar orang yang jual beli di masjid, maka hendaknya dia mengatakan kepadanya, la arfa'allahu tijaratan. Dia keraskan suaranya, tidak apa-apa. Dia katakan, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepada kalian dalam perniagaan kalian. Iya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan haramnya jual beli di masjid. Haramnya jual beli di masjid. Karena jual beli di masjid ini telah dikatakan oleh Nabi, siapa yang melihat orang yang jual beli di masjid, doakan kepadanya, la arba'allahu tijaratan. Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Iya. Baik. Dan para ulama berbeda pendapat di sini. Kalau misalnya jual beli terjadi di masjid, apakah akadnya syah atau tidak? Apakah akadnya syah atau tidak? Kebanyakan para ulama berpendapat akadnya syah, tapi dia telah melakukan hal yang diharamkan. Iya. Dan Imam Ahmad berpendapat akadnya haram dan tidak syah. Akadnya tidak syah, ya, dan dia adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Baik, ini dua pendapat ya. Kalau dilihat pada sisi hukumnya, pendapat kebanyakan ulama yang menunjukkan bahwa akadnya syah, tapi dia melakukan hal yang diharamkan, ini kelihatannya lebih dekat pada kebenaran. Iya, maka saya simpulkan di sini bahwa
haram hukumnya melakukan jual beli di masjid. Apakah bentuknya menjual atau membeli? Bentuknya menjual maupun membeli. Semua perkara yang berkaitan dengan jual dan beli tidak dibolehkan di masjid. Di mana ya jual beli itu apa? Bentuk-bentuknya apa? Oke. Bentuk-bentuknya apa? Nah, apakah saling tawar menawar? Itu juga masuk di dalamnya. Misalnya ada dua orang di masjid. Ya. Si A misalnya menjual kain, si B datang kepadanya. Ya. Dia tanya, kalau saya beli dari kamu, saya dapat potongan harga berapa dan seterusnya. Apakah dibolehkan? Ini belum ada, baru bertanya. Nah, okay. Kalau dari nas tadi, dia belum masuk ke dalam akad. Tetapi perbuatannya tersebut bertanya ini bisa mengantar kepada akad. Bisa mengantarnya kepada larangan. Karena itu tidak diperbolehkan. Walaupun orang bertanya, tidak diperbolehkan. Sama dengan fasilitas sekarang ini, orang melakukan transaksi misalnya, jual beli dengan apa? Fasilitas HP misalnya, SMS dari masjid. Banyak dia transaksi jual beli, maka diharamkan. Itu dilakukan di mana? Di dalam masjid. Ini semuanya masuk di dalam konteks larangan. Iya. Kemudian sebaliknya, hadis ini juga menunjukkan bahwa asalnya jual beli adalah hal yang halal. Asal dalam jual beli adalah hal yang apa? Yang halal. Hanya saja di masjid tidak dihalalkan ada jual beli di masjid. Diharamkan jual beli di masjid. Menunjukkan bahwa jual beli di luar masjid asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Ya. Dan Allah telah berfirman, wa ahallallahu al-bay'. Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Maka jual beli asalnya halal. Tapi khusus di masjid, hadis ini dalam nas tegas menunjukkan bahwa itu adalah haram. Kemudian perhatikan dari bahasa hadis, mayyadi au yabta. Siapa yang menjual atau membeli. Ingat ya, kaitannya yang terlarang adalah jual dan beli. Adapun yang berkaitan dengan selain jual beli, itu tidak ada masalah. Saya bersedekah di masjid misalnya, saya beri kepada orang, tidak ada masalah. Sebab ini bukan jual beli. Bentuknya apa? Tabarruk. Saya menghibahkan sesuatu misalnya. Menghibahkan sesuatu. Itu tidak ada masalah. Atau akad nikah dilakukan di masjid. Ini juga tidak ada masalah. Sebab dia bukan jual beli. Akad dilakukan. Jelas ya? Demikian pula saya membayar hutang di masjid. Saya ambil barang orang, saya belum bayar. Saya ketemu dengan orang yang di masjid. Saya bayar hutang saya. Maka ini tidak ada masalah. Sebab dia bukan jual beli. Posisinya apa? Dia membayar hutangnya. Membayar hutangnya. Demikian pula orangnya suluh di masjid. Ada dua orang punya keterkaitan dalam masalah hutang. Si A menuntut piutang yang menjadi beban si B. Ya, si B berkata, saya tidak mampu membayarnya. 10 juta misalnya. Sudah si A berkata, kamu bayar 5 juta saya anggap lunas. Maka adanya perdamaian yang seperti ini tidak ada masalah, walaupun itu di masjid. Sebab ini semuanya keluar dari mana apa? Jual beli. Dan dihitung dalam jual beli. Jelas ya? Jadi bedakan di sini antara jual beli dan selain jual beli. Jual beli dan segala bentuk yang berkaitan dengan jual beli itu yang diharamkan di masjid. Tapi kalau tidak berkaitan dengan jual beli, tidak apa-apa. Hal tersebut walaupun di masjid. Ya, bagaimana dengan sewa menyewa? Kita misalnya menyewa
barang dan dilakukan di masjid, jawabannya bahwa al-ijarah, sewa menyewa itu bagian dari jual beli. Karena itu tidak boleh dilakukan di mana? Tidak boleh dilakukan di masjid. Iya. Baik. Jika pula orang yang meminjam, misalnya datang ke masjid, dia bertemu dengan si fulan. Wahai fulan, saya ingin meminjam dari engkau. Ya, sekian dan sekian misalnya. Ini boleh saja di masjid, sebab pinjaman bukan akad jual beli. Tidak masuk ke dalam akad jual beli. Iya. Jadi secara global hadis ini menunjukkan keagungan masjid, dan masjid itu dijaga dari perbuatan melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Dan kemarin saya tegaskan bahwa transaksi jual beli dalam masjid hukumnya adalah haram, perkara yang tidak diperbolehkan.